أو عبد الصنم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى لله من منقذ الإنسان من سقر خير البريات من غرب ومن أجم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali ungkapan puji syukur kita terlebih dahulu kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin di pagi hari menjelang siang. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, kita kembali akan membuka Risalatul Mu'awwanah halaman 116. Wa hadzal magruru idah wa amsaluhu innama yulabbisuna 'alal ghawai wasalafatil ladina ya'buduna Allah 'ala syakkin wa amma ulul uquli wal albabi faqad alimu anna tafawutal mu'minina fil qurbi minallahi 'ala hasabi tafawutihim fi mutaba'atir rasuli wa innahu kullama kanatil mutaba'atu akmala kana al-qurbu minallahi atamma wa kanatil maghrafatu bi ajalla. Wa qad qasada Abu Yazid al-Bastami ila ziyarati rajulin yusafu bil wilayah faqadalahu fil masjidi falamma kharaja hadarathu tukhammatu parama biha fi haitil masjidi faraja Abu Yazid walam yajtami bihi wa qala kaifa yu'manu ala asrarillahi man lam yuhsinil muhafazata ala adabi syariah. Wa qala Junaidi rahimallah kullu turuki sadudatun illa man kataba as-sala rasuli. Wa qala Sahl bin Abdullah
la mu'ina illallahu wa la dalila illa rasulullah wa la yazada illa taqwallah wa la amala illa sabru alaih wallahu alam bissawab. Yang artinya kita akan mengenal dan mengetahui siapakah orang-orang yang tertipu daya di dalam kehidupan alam yang fana ini. Maka kata musannif, wahadal magrur, dan orang-orang yang tertipu daya, wa amsaluhu, dan sebagainya, innama yulabisuna, sesungguhnya mereka adalah memalsukan alal gaugoi, terhadap yaitu orang-orang yang jelata, wasalapati, dan kepada orang-orang terhina, alladzina ya'budunallah, mereka adalah orang-orang yang menyembah kepada Allah ala syakin, namun timbul keraguan di hatinya. Ini orang yang tertipu. Wa amma ulu uqulil wal albabi, dan adapun orang-orang yang yaitu al-ukul, yang mempunyai akal, wal albab, dan hati, kemudian pakoda alimu, maka sesungguhnya mereka mengetahui anatafawuta, bahwasanya yaitu perbedaan orang-orang mukmin fil kurbi, yaitu tentang masalah dekatnya kepada Allah, ala hasabi, adalah menurut yaitu tawuputin, menurut perbedaan mereka fi mutabatir rasul, dalam mengikuti rasul. Wa innahu kullama kanatil mutabatu akmalakana, setiap yaitu apa adanya kanat mutabaatu, yang mengikuti rasulnya itu lebih istilahnya tuklan, lebih sempurna, maka ada yang kurbu, dekat kepada Allah, atamma, lebih sempurna pula. Wa kanatil ma'rifatu, ada juga mereka yang mengenal kepada Allah aja wajalla, yang lebih besar. Wa qad qasada Abu Yazid al-Bustami, dan sungguh telah yaitu mengetahui siapa Abu Yazid al-Bustami, ila ziyarati, untuk yaitu ziarah kepada seorang yaitu laki-laki yusofu, yang disifati dengan bil wilayah, dengan yaitu pangkat. Paku adalahu, dan lalu dia duduk Abu Yazid fil masjidi, di satu masjid, falamma tatkala ada di dalam masjid, kharaja, maka yaitu keluar hadaratuhu, yaitu seorang kepadanya, yaitu tukhamatu. Siapa dia? Yaitu berdahak. Paroma, lalu dia melemparkan dahaknya tersebut, dengan yaitu dahaknya itu haid, di dalam pagar al-masjid, yaitu masjid. Paraja'a, kemudian dia kembali Abu Yazid, walam yajtabi bihi, kemudian Abu Yazid dan tidak istilahnya mau berkumpul yaitu dengan laki-laki itu. Waqala, dan berkata Abu Yazid, kaifa yu'manu ala asrarillah, bagaimana dia akan percaya yaitu atas rahasia Allah. Malam yusin, orang yang istilahnya tidak berbuat baik, al-muhafazati, dan tidak memelihara ala adab syariah, tentang adab-adab syariah. Namun waqala Junaidi al-Baghdadi rahimallah, telah berkata Imam Junaidi al-Baghdadi rahimahullah, kullu turuki masdudatun illa manik, atau iktago asari rasuli, semua yaitu jalan usul sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu thariqat yang tertutup, masduda, illa, kecuali orang-orang yang ibtago,
yang mengikuti asara, yaitu jejak daripada Rasul. Wa qala Sahal bin Abdullah, dan telah berkata Sahal bin Abdullah, la mu'ina illallah, tidak ada yang memberikan isinya pertolongan kecuali hanya Allah. Wala dalila, dan tidak ada argumentasi, tidak ada dalil kecuali Rasul sebagai utusan Allah. Wala yaza, dan tidak akan istilahnya bertambah ila takwa kecuali takwa, wala amal ila sabrut, dan tidak ada perbuatan kecuali sabar alaihi dalam takwanya. Kesimpulan bacaan kita di pagi hari menjelang siang ini, bahwa berapa banyak mungkin orang-orang yang ibadah tetapi ibadahnya tertipu dengan perbuatannya sendiri. Betapa tidak, contoh tadi, di satu sisi dia ibadah kepada Allah, tapi keraguan di dalam hati yang selalu menyelimuti dirinya. Nah, ini termasuk tertipu. Contoh, kita rajin sholat, rajin berdoa, namun kehidupan bukan semakin kaya, malah makin timbul keraguan. Di mana Allah? Kapan memberikan pertolongan kepada saya? Katanya orang yang sholat duha akan diberikan rezeki oleh Allah. Siapa yang sholat tahajud akan ditingkatkan dalam pujian Allah. Tapi mana buktinya? Ragu nggak nih? Ragu nggak? Ya itu model kayak begitu. Kita masuk nggak? Masuk nggak? Rajin ibadah tapi masih ragu dengan janji Allah. Innallaha yarzuqu liman yasha wa yaqdir. Allah memberikan rezeki sesuai dengan Allah yang kehendaki, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Udah pegang prinsip, tinggal usaha kita bagaimana supaya mendapatkan rezeki yang halal, yang thayyib, yang bisa membawa keberkahan dalam kehidupan berkeluarga. Ini contoh. Itu namanya tertipu, terpedaya dalam ibadah kepada Allah. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, firman-Nya dalam surat Al-Baqarah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai segenap manusia, ibadahlah kalian kepada Allah sebagaimana orang sebelum kamu, dengan tujuan agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi himbauan ayat ini kepada manusia dimanapun mereka berada, itu oleh Allah diingatkan suruh ibadah kepada Allah. Nanti hasil ibadah akan mampu menghantarkan orang-orang yang bertakwa. Kalau ibadahnya tidak ada keraguan di dalam hati sebagaimana contoh tadi. Yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia melainkan ibadah kepada Allah. Namun berbicara tentang dunia kenyataan, yang seyogianya jin dan manusia ibadah, tapi berapa banyak manusia dan jin gak mau ibadah. Berarti ini ragu dengan penciptaan Allah, bahwa dirinya dijadikan oleh Allah suruh ibadah tapi gak mau ibadah. Berarti kan nisyak, ragu. Iya kan? Nah ini kembali pada kita semua. Itu jangan sampai di dalam masalah ibadah kepada Allah menimbulkan keraguan dalam hal segala. Ya, entah dalam segi ekonomi, entah dalam segi keyakinan ataupun takwa kepada Allah. Seyogianya hilangkan penyakit hati yang bisa menimbulkan ragu di satu sisi walaupun ibadahnya rajin. Itu namanya magrur, terpedaya oleh. Di dalam ibadah ini ada 3 aturan yang harus dilakukan oleh kita. Ada yang namanya ibadah jasmaniyah, ada yang namanya ibadah berbentuk maliyah, ada yang berbentuk qalbiyah. Ini ibadah. Bagaimana ibadah yang berbentuk jasmaniyah?
yakni berbentuk fisik atau sosok seorang hamba di saat dijadikan oleh Allah hanya untuk ibadah kepada Allah, jangan sekali-kali mensyarikatkan Allah atau musyrik kepada Allah. Nah, kalau dia musyrik, menyekutukan Allah di sisi lain ibadah, itu pun termasuk ragu dengan kebenaran dan keyakinan terhadap Allah. Buktinya masih berani untuk meminta tolong kepada selain Allah. Kan banyak jalan pintas, judulnya mencari kesugihan. Tahu mencari kesugihan? Nah, iya. Dagang pengen laris, beli centong. Beli centong. Memang di Jawa ada yang namanya Kiai Centong, terkenal tuh. Jadi kalau kita mau buka warteg gitu ya, buka warung nasi, beli itu di Kiai Centong. Itu sampai ada julukannya Ki Centong ya. Masya Allah. Itu tadi itu. Wallah. Ini nih, tisu. Panas. Nah itu. Jadi mencari kesugihan, jalan pintas ingin kaya, tapi cepat menghasilkan usahanya, bukan minta Allahu Somad, Allah tempat meminta, tapi dia datang kepada orang pinter, datang kepada dukun supaya dagangnya laris. Nah, itu kan termasuk. Tapi sholatnya rajin. Tapi dia mempersekutukan kepada Allah dalam bisnisnya tersebut, sehingga boleh jadi dia kaya, tapi penderitaan akan lebih lama daripada nikmatnya. Katakanlah dia kaya 5-10 tahun, tapi setelah usia berjalan dengan tidak terasa, tiba-tiba timbul berbagai macam penyakit pada dirinya. Sehingga apalagi dengan pakai tumbal katanya, apa karyawannya jadi korban, atau anaknya atau istrinya demi mencapai kekayaan. Itu na'udzubillah min dalik. Bukan berarti babi ngepet enggak ya, atau miara tuyul. Kan orang-orang sekarang kan sangat lucu gitu. Ya, jalan pintas tadi. Ini na'udzubillah min dalik. Nah, kalau kita benar-benar istilahnya ibadah secara jasmania, mengerahkan seluruh anggota tubuh lahir maupun batin hanya hidup semata-mata karena Allah. Jangan ada unsur kena yang lain. Itu namanya ibadah yang benar-benar berdasarkan konteks yang Allah perintahkan. Ibadahlah kepadaku. Saya tidak minta makan, saya tidak minta rezeki kepada kamu, kata Allah. Nah, ini kembali tadi, jadi ibadah berbentuk yaitu jasmania seiring dengan ayat Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ikrar, janji ketika kita mulai takbiratul ihram, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal. Lalu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya salat saya, wa nusuki ibadah saya, hidup dan mati saya adalah karena Allah. Ini ibadah yang bentuknya jasmania. Jangan ada unsur lain secara jasmania umpamanya, itu jangan. Murni harus percaya, yakin ibadah hanya semata-mata kepada Allah. Yang kedua, unsur ibadah yang berbentuk maliyah, harta yang Allah amanati kepada kita, pendaya gunaannya adalah semata-mata untuk di jalan Allah, tidak untuk hal yang lain. Ya.
Makanya kemarin saya khutbah di daerah Petojo sana, di Sabangan ya, Masjid An-Nur yang biasa kita dulu ngaji dengan mu'alim Kiai Syafi'i Hazami. Itu di sana kita biasa ngaji baik bulan puasa dan seterusnya. Nah, ini yang namanya ibadah yang berbentuk harta, di mana hakikat harta adalah pemberian karunia dari Allah, tapi di sisi lain bukan hak milik kita, tapi punya. Nah, kalau orang yang ibadahnya tulus karena Allah, jika diamanati dengan kekayaan yang melimpah ruah, dia tidak akan menyalahgunakan hartanya kecuali hanya di jalan Allah. Contoh, nah sekarang bentar lagi tanggal 17 insya Allah hari Idul Adha, hari berkorban. Nah, kita persiapkan untuk menyiapkan membeli entah sapi, entah kambing atau kerbau untuk berkorban sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui harta. Dengan harga kambing, tergantung deh, ada yang super, ada yang ada yang klasifikasi, ya, ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal. Ini contoh. Nah, jadi kalau kita memiliki kekayaan nanti nih tanggal 17 persiapan untuk menyeleng, ya, agar tanggal 17 kebeli kambing. Jangan berpikir picik. Dari mana bisa korban? Paling korban perasaan. Ya tiap tahun juga begitu. Yang ada korban perasaan terus. Nauzubillah min, sekali-kali korban beneran. Jangan korban perasaan. Ya, ini dengan sistem yakin bahwa dalam persiapan menyongsong hari kurban kita niatkan, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa kembali kambing buat berkorban. Nah, itu insya Allah pada hari tersebut ataupun 3 hari setelah itu hari tasyrik itu masih boleh untuk berkorban. Kenapa? Karena korban ini adalah ketika Rasulullah ditanya, "Mahya adzahi ya Rasulullah?" Apa itu korban? Sunnatu abikum Ibrahim alaihissalam, itu merupakan sunnah bapakmu Ibrahim alaihissalam, bikuli sa'rotin hasanatun. Setiap satu rambut yang ada di binatang yang dikorbankan satu kebaikan. Nah, sekarang kambing domba kira-kira bulunya ada berapa? Pernah ngitung nggak? Ya, sekali-kali ngitung. Pak Jenal hitung kambing tuh besok. Ada berapa jumlah? Satu kebaikan. Makanya kalau kita beli kambing Garut tuh, yang bulunya apa? Wah, luar biasa bulunya dibandingkan dengan kambing Jawa. Itu kan? Ini bisa dihitung totalitas berapa jumlah istilahnya. Ini tantangan teknologi. Bisakah menghitung berapa jumlah bulu? Kalau bisa, nanti tahun depan berlomba-lomba beli kambing yang banyak. Satu bulu satu kebaikan. Seandainya ada 10.000 atau itu bulu kambing, berarti 10.000 kebaikan dari seekor kambing. Belum tanduknya. Makanya kalau tanduk Garut kira-kira ada berapa kilo? Ada 5 kilo. Lebih 5 kilo. Karena tanduknya gitu kan. Kalau dari Garut itu ya. Nah, tapi kalau kambing Jawa, kecil, paling berapa ini kira? Berapa on ya? Beberapa on. Nah, itu termasuk tanduknya adalah dikilo oleh Allah sebagai nilai kebaikan. Nah, makanya persiapan untuk hari berkorban tersebut jangan sampai kita nggak ada untuk niat. Tidak ada sama sekali untuk berkorban, padahal ke depan walaupun tidak ada bayangan bisa berkorban. Tapi Allah Maha, yang penting kita meminta kepada Allah bisa sebab kalau sekali berkorban berikutnya akan bisa berkorban sebagai tanda la in syakartum la zidanakum. Kalau kamu bersyukur pada Allah akan tambah.
Bersyukur tadi tuh. Tahun ini bisa kebeli kambing, tahun depan kebeli lagi karena bersyukur kepada Allah ditambah oleh Allah. Tahun depan bisa kurban lagi. Enggak percaya buktikan sendiri, ya. Ini tahadus binikmahnya seperti itu. Kenapa? Karena hukum berbicara inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika. Kalau Nabi ditanya itu sunnah bapamu Ibrahim alaihi salam ketika beliau bermimpi menyembelih putranya Ismail di saat usia dini. Coba bayangkan kalau Nabi Ibrahim sudah korbannya bukan kambing tapi anaknya Ismail. Kira-kira kayak iya kan? Nah ini sampai-sampai pembuktian Ibrahim adalah mimpinya yang benar. Karena ketika malam tarwiyah Ibrahim bermimpi, ya bunaya, wahai anakku, semalam ayah mimpi menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Coba, kalau anak sekarang ngomong mau disembelih kira-kira gimana? Ayah aja duluan, nanti saya belakangan. Itu kan, tapi nggak demikian. Palama balagau sa'ya qala ya bunaya ini arafil manami an adbaha panzur ma yatara. Semalam ayahmu mimpi menyembelih kamu, nah bagaimana pendapatmu? Ya abati malmatu marusata dinsa. Kerjakan kali itu memang mimpi instruksi dari Allah, lakukan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar. Bayangin anak yang soleh mau disembelih siap untuk dikorbankan. Subhanallah, Allahu Akbar. Itulah cerita singkat yang akhirnya di saat penyembelihan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, begitu golok sudah ada di leher Ismail, tiba-tiba Allah mengutus Jibril membawa seekor kibas yang akhirnya yang terpotong lehernya bukan Ismail tapi kibas yang diganti oleh malaikat. Itulah kebenaran mimpimu wahai Ibrahim, bahwasanya Allah ganti bukan Ismail tapi kibas. Itu makanya sunnah bapakmu Ibrahim. Ya sampai tadi tuh. Jadi kalau Allah berfirman inna a'toina kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu yang banyak. Fasholli li rabbika, fasholli li rabbika wanhar. Sol wanhar dua-duanya fi'lul amr. Yang bentuknya kada kaidah usul al amru lil wujub. Perintah Allah itu adalah wajib. Tapi bagaimana dengan korban? Sunnah atau wajib? Wajib sunnah. Nah, ini sudut pandang para ulama-ulama. Ada mengatakan wajib sebab ini bentuknya perintah dari Allah suruh sholat. Maksud di sini sholat idul ada sebab kata berikutnya unhar dan berkorbanlah. Artinya habis sholat idul adha langsung motong kambing atau binatang untuk dikorbankan. Itu artinya. Jadi makanya di sini dua-duanya, tapi Imam Syafi'i yang pengikut mayoritas Islam di Indonesia bukan wajib tapi sunnah muakkad. Sebab kalau wajib tiap tahun kita korban perasaan doang berarti tiap tahun nyimpen dosa. Kalau wajib itu kan, makanya kalau misalnya cuma sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan kalau punya duit beli kambing. Kalau enggak ada hukum isolasi yang istilah Nabi man wajada sa'atal li adyudhiya fala yakrubanna musallana. Barang siapa yang berikan keluasan rezeki oleh Allah untuk berkorban tapi dia enggak berkorban, jangan sekali-kali dekat ke tempat sholat kami. Ini namanya hukum isolasi, pengucilan kepada umat Rasulullah yang mampu korban tapi nggak mau korban. Dengan daya pikir mendingan beli opo daripada ada yang nggak kita? Ada nggak? Iya kan? Setan gepeng diperhatiin, kambing
Malah ada lagi orang yang berpikir, Mas, tahu nggak Dajjal? Dajjal kan matanya satu, HP juga matanya satu, berarti itu HP Dajjal juga. Berarti yang megang HP ada aja orang berpikir gitu kan. Masya Allah. Ini kembali pada kita semua. Jadi kalau misalnya Rasulullah menghukumkan isolasi, kenapa ini orang dikucilkan, tidak boleh dekat ke tempat sholat kami? Nampaknya dia penyakit hati, penyakit jiwa yang mungkin sulit diobati kecuali dirinya sendiri yang bisa apa? Pelit, koret bin kedekut. Nah itu penyakitnya tuh. Penyakit apa? Enggak mau berkorban padahal dia mampu. Ada Rasulullah udah memberikan satu penjelasan, al-bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, qaribu minan nar. Orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, malah dekat dengan api. Nah, itu sebagai pensucian noda dosa. Di saat kita melakukan, insya Allah korban salah satu solusi untuk mendekatkan diri agar dosa kita terampuni oleh Allah. Nah, insya Allah nanti kalau nggak salah antara tanggal 17 hari Seninnya, insya Allah. Ini kembali nih, itu namanya fasolili rabbika wanhar. Itu namanya yang berbentuk ibadah maliyah dengan harta. Tapi bukan itu aja. Ya, termasuk udah dapat selebaran suara saban. Udah bagian belum? Ini udah belum? Ah, udah. Jemaah masjid. Nah, itu kan suara saban pembebasan lahan tanah. Nah, itu termasuk kategori bapak-bapak jamaah yang banyak duit. Yang nggak banyak sih, cuma 3 miliar doang. 3 miliar banyak masih sedikit. Sedikit apa banyak? Kalau yang banyak duitnya sih sedikit. Kecuali yang nggak punya duit, dianggapnya banyak, gitu kan? Nah, bisa membebaskan tanah yang nilai pahalanya yang disabdakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, idam mata ibnu Adam in koto amalu illa min salasin. Putus semua amal manusia kecuali 3. Di antaranya sedekatin jariyatin, yaitu sedekah yang pahalanya mengalir terus menerus dari mulai transaksi sampai istilahnya hari kiamat. Ini pahalanya jalan terus. Itulah yang disebut wakaf. Karena al-waqfu milkullah. Kalau orang udah mewakafkan sesuatu, berarti ini sudah milik Allah, makanya haram dijual belikan. Itu salah satu contoh. Itu namanya apa? Ibadah melalui harta atau bersedekah atau menolong orang dan lain-lain sebagainya. Itu yang namanya termasuk. Ya, itu ibadah yang berbentuk maliyah. Yang ketiga, ibadah yang berbentuk yaitu qalbiyah, hati. Hati manusia senantiasa dirundung dengan berbagai macam hawa nafsu. Sampai baginda Rasulullah dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Idza salaha salahat wa idza fasadat fasadat. Jika segumpal darah itu baik, semua anggota tubuh menjadi baik. Tapi manakala hati itu ada rusak, semua tubuh akan ikut rusak. Ya seperti tadi itu, ya punya duit tapi nggak mau korban, punya duit nggak mau disedekahkan, punya duit nggak mau masuk trombol, punya duit nggak mau bantu anak yatim atau doa apa dan lain sebagainya. Makanya sering saya menghimbau, kalau kita udah jadi kerja, niatkan setiap bulan minimal 50.000 aja, jadi udah natur anak yatim dan doa apa, insya Allah itu termasuk pahala yang mengalir terus menerus. Itu contoh. Dari yang namanya gaji kan habis terus, kalau nggak disisihkan bisa nggak kita? Nggak bisa. Tapi kalau kesisihkan 50.000 aja, ya kalau sampai ratusan ribu mungkin UMR kewalahan gitu. Karena anaknya 5.
Gitu kan? Minimal 50 aja 20, tapi rutinitas kita lakukan sebagai donatur. Itu lebih baik daripada uang yang habis tak karuan. Itu sebagai pemancing untuk mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Itu kan? Ya syukur-syukur kalau sedekahnya banyak, otomatis balasannya akan banyak. Seperti bapak tukang mancing. Kalau umpannya kecil dapat ikannya pasti bujair. Kalau nggak ikan lele. Tapi kalau ikannya besar dapat ikannya. Nah. Karena kalau mulutnya besar ikan kakap, ikan paus segala macam kan nggak mungkin. Umpannya sedikit. Kenapa? Nggak nendang. Kata mereka nggak nendang gitu. Tapi kalau ikan bujair, wah itu makanannya pas di mulutnya. Umpamanya ini contoh seperti itu. Nah, ini jadi kalau berbentuk istilah, ya, kalau dia hati adalah selalu dan selalu hatinya ingat dan bertapaut untuk menyebut nama Allah. Azkuruni azkurukum wa la yashkuri. Sebutlah namaku, niscaya aku pun akan menyebut namamu. Itu Allah udah bilang. Azkuruni azkurukum. Washkuruli wala takfurun. Sebutlah namaku dimanapun kamu berada, niscaya aku pun menyebut namamu. Berapa ribu kita menyebut nama Allah setiap hari. Entah subhanallah, alhamdulillah, ilaha illallah, Allahu akbar. Pokoknya asmaul husna atau baca Quran dan sebagainya itu termasuk zikir kepada Allahnya, nilainya yang tidak sedikit. Nah, jika hal ini kita lakukan, itulah yang namanya ibadah melalui hati. Tapi ingat, jangan dibarengi dengan riya. Jangan dibarengi dengan hasud. Jangan dibarengi dengan kesombongan, sebab itu sebagai penghancur pahala ibadah kita. Hati-hati. Ya, hati-hati. Di satu sisi kita banyak sedekah dengan melalui jasmiyah atau maliyah atau dengan hati, tapi terbetik sedikit aja timbul ria, pengen dipuji ataupun dengki kepada orang lain, fa'ahbatu amaluhu, niscaya buras dia punya pahala gara-gara. Ya, ini nih contoh. Inilah hadirin bentuk ibadah sebagaimana tadi katakan wasalafatil ladina ya'budunallaha ala syakki. Jadi orang yang tertipu di dalam ibadah karena menumbuhkan keraguan di dalam hatinya, kemudian al-uqul wal albab faqad alimu anna tafawutal mu'minin fil qurbi minallah ala hasabi tafawutihim fi mutaba'atir rasul. Yang kedua, bahwasanya adapun orang-orang yang mempunyai akal dan nurani alias hati yang istilahnya sesungguhnya alimu, mereka mengetahui bahwasanya perbedaan orang-orang yang beriman tentang dekatnya kepada Allah adalah menurut yaitu hasabi, menurut perbedaan mereka masing-masing dalam mengikuti sunnah Rasul. Nah, sebagaimana sejauh mana konsekuensi kita sebagai pencinta Rasul, sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabadikan bahwa kita adalah sebagai pencinta Rasul. Nah, tinggal upaya kita bagaimana usaha kita supaya benar-benar di dalam menghilangkan image perbedaan pandangan tersebut, jangan sampai kita lepas untuk mengikuti sunnah Nabi. Jangan, ya. Wa innahu kullamakanatil mutabahatu, karena sesungguhnya setiap yaitu adanya mutaba'ah mengikuti Rasul itu merupakan hal yang bisa menjadi sempurna adanya. Jadi kalau kita beramal tanpa mengikuti sunnah Nabi, itu tidak akan sempurna amal kita. Kenapa? Karena yang diikuti bukannya Rasul sebagai pesuruh Allah, kekasih Allah, tapi malah justru kita ikut dengan orang yang konon katanya pintar. Tapi enggak
berkiblat, enggak mengikuti tapak tilas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk al-qurbu minallahi atamma wa kanatil ma'rifatu bihi ajalla. Dan termasuk pendekatan dirinya kepada Allah telah sempurna. Dia mengenal Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar lagi dengan apa? Dengan tadi mengikuti yaitu sunnah Rasul. Kenapa mengikuti sunnah Rasul merupakan penyempurnaan dalam ibadah kepada Allah? Karena Allah telah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu untuk menyampaikan berita-berita atau kalam-kalam Allah. Nah, sehingga umat Rasulullah mengenal agama, mengenal berbagai macam ilmu pengetahuan bersumber kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pantas amalnya bisa jadi sempurna kalau mengikuti Nabi. Tapi di luar jalur tapak tilas Nabi yang diikuti katakanlah orang pintar, yang diikuti adalah orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi. Na'udzubillah min dalik. Itu jangan sampai kita berbuat itu. Contoh nih, ada cerita Abu Yazid Al-Bustami. Beliau ini seorang waliullah. Siapa yang gak kenal beliau? Jangankan manusia, binatang pun pasti kenal beliau. Suatu hari saya ingat cerita guru. Ada seorang, dia pakai baju bah berwarna hijau, kepalanya pakai imamah kayak parabola gitu. Wah, datang ke kampung tersebut luar biasa. Semua masyarakat cium tangan dibulak-balik, dianggap dia sebagai wali. Itu kan? Apa yang terjadi? Si orang wali yang dianggap oleh masyarakat tidak tahu apakah ini wali beneran atau wali gadungan. Orang kan bisa saja dengan casingan yang cukup menarik dan wibawa, padahal dia bukan. Nah, ini ceritanya mungkin. Nah, kemudian dia duduk dalam masjid. Kaki melonjor ke arah kiblat. Begitu ada orang mau bertanya tentang Abu Yazid Al-Bustami, tiba-tiba di perapatan jalan ada ular melingkar besar. Ini orang celengak-celongok, kata ular, "Pak, mau kemana Pak?" Wah, kaget, ternyata yang bicara ular. Saya ingin mencari Abu Yazid Al-Bustami. Itu sih tak usah bingung. Siapa sih yang nggak kenal beliau? Bapak lurus saja. Itu di situ ada rumah beliau. Coba ular aja tahu rumahnya wali, gimana manusia. Betul. Begitu beliau dapat informasi di masjid ada seorang wali dengan pakaian luar biasa. Apa yang terjadi begitu Bustami melihat ke masjid, ini seorang wali kakinya lagi ngelonjor ke arah barat, lalu dia bangun meludah haitil masjidi. Kalau dulu kan di masjid ada lubang ya, di sampingnya kan ada bola bang tuh, tempat meludah kan, itu sebetulnya nggak boleh. Kenapa? Karena air liur, air ludah lambat laun kalau numpuk ke percikan bisa jadi bau, apalagi yang suka makan jengkol, makan pete. Itu kan. Nah, ini kembali itu meludah. Lalu setelah beliau lihat kondisi seperti itu, apa yang dikatakan, ditanya, "Apa benar itu wali benar wahai Tuhan?" Itu si wali gadungan. Sebab kalau yang namanya wali, pertama dia tidak akan meludah sembarangan karena air liur yang sudah menyatu dengan kalimat-kalimat Allah. Makanya kalau ciri-ciri wali lebih baik dia meludah di selampe, di sorban supaya air liur jangan sampai jatuh yang diinjak oleh itu sampai segitu. Kita pernah mikirin gitu? Pernah mikirin gitu nggak? Ya habis lidahnya nggak pernah goyang menyebut nama Allah. Itu pun waktu sakit bang menyebut nama Allah, waktu sehat, waktu seneng. Ya waktu menderita baru ya Allah saya berjanji saya akan ke masjid dengerin pengajian kalau saya sehat. Udah sehat? Udah sehat? Ada yang begitu? Ada nggak di sini?
Itu kan. Nah ini kembali tadi. Jadi kalau pas begitu istilahnya beliau katakan itu sih bukan wali. Sebab ciri-ciri wali pertama dia kalau meludah tidak boleh sembarangan. Sebab air liur yang sudah menyatu dengan kalimat-kalimat Allah jangan sampai terinjak oleh manusia. Itu sampai begitu. Yang kedua, melonjor kaki ke arah kiblat ini pelecehan. Kiblat adalah merupakan arah buat umat Islam dalam melaksanakan sholat. Makanya kita nggak boleh ngelonjor kaki kemana? Begini. Apalagi sambil baca Quran begini. Minimalkan sila ya. Jangan sampai melonjor kaki ke barat. Kalau bahasa kita sama aja dengan nendang. Kalau mau mencong atau menghadap ke arah lain, yang penting itu kan. Ini contoh. Jadi kembali itu ternyata kata beliau bukan seorang wali. Ini kembali itu satu riwayat saya dapat dari guru. Tapi kalau di sini tadi itu khammatu parama biha fi haitil masjid paraja Abu Yazid walam yasabi. Beliau mengatakan bahwa saya nggak perlu berkumpul dengan orang seperti itu karena itu bukan seorang wali, meludah sembarangan. Jadi kalau ada teman kita tuh nggak mau ngeludah ke tanah, jangan-jangan wali. Lebih baik meludah di kantong gitu daripada. Dan meludah kan nggak boleh ke arah kanan. Kalau meludah ke arah kiri. Kenapa? Sebab surga berada di. Kalau kita meludah, berarti kita sama dengan lain surga. Makanya sunahnya kalau meludah ke arah kiri. Kalau ada teman kita di kiri, ludahin juga. Lagi jalan teman kita sebelah kiri kan sunahnya ke kiri, dia kena mukanya gitu, bisa berantem. Ini tekniknya, rundukan kepala kita meludah ke arah bawah, kemudian ditutup oleh tanah supaya ludah